September ceria. Ampun. September. Lagu September ceria di Instagram di take down dong. Iya nggak sih? Hah? Iya. Nggak ada. Bukan Vina Panduwinata maksudnya. Ya dulu ada Vina Panduwinata. Kayaknya terus kemudian Masa gara-gara nggak tahu, dipakai nggak tahu. Jambore, Mas? Nggak tahu sih. Oh. Wah, itu kalau di take down-nya beneran karena Jambore sih. Keren Kocak sekali itu ya. Tapi nggak ada. Nggak ada. Oh. Kan dulu Comika Media pernah naikin data soal Jambore 2024. Iya. Pakai lagu itu, sekarang audio unavailable. Oh. Terus lagi, kalau sekarang komik-komik naikin pakai lagu Fenty apa siapa gitu namanya. Penyanyinya bukan Vina Panduwinata. Iya, Feni Wahyuni apa siapa, bukan, tapi bukan Vina. Tapi lagunya itu dia kayak Namanya Feni lagi. nggak tahu namanya siapa, Fenty apa. Kalau Fenty kan Rihanna ya, nggak mungkin Rihanna. Ini kali Mas, ada aktivitas yang melonjak tinggi gitu, terus kayak Maybe. agregator atau apa gitu. Nggak ngerti Iya, lah itu iya. urusan distribusi musik digital ya. Oh. Diperbaiki Tapi- atau gimana gitu kali. Ya, September ceria udah kita puter ribuan kali ya. Tiga- Refnya sih apal ya, refnya apal Iya. kita sebenarnya. Depannya di ujung Depan- kemarau panjang, Di terus itu ada bagian yang ujung cepatnya itu apa? kemarau panjang. Oksigen. Oksigen. Enggak deh. Apa nggak tahu deh. Pohon-pohon tumbang. Wayang. Kita ada nggak? Nggak tahu kan. Wayang golek. Jadi kan kalau di Jogja kan ini ya sangat-sangat culture tuh. Hmm. Ada gunungan, wayang Iya. gitu kan. Tapi ini nih, kita kan udah naikin Jambore ya kan. Itu traffic oke untuk Comika Media itu happy sih. Maksudnya Produksi konten Produksi tinggi konten. sekali ya Mas. ada 33 konten. Terlalu banyak gitu untuk Comika Media sebenarnya. Kalau sistem kerja kita pakai kuota, harusnya sisa bulan ini kita nggak kerja lagi Iya, ya. nggak perlu. Kita nggak perlu kerja. Dan trafficnya bagus. Trafficnya Trafficnya oke kan? Ya. bagus. Ada 1000 orang follow by the way. Masya Allah. 1000 orang Keren, tiba-tiba. Follow. Hanya ingin melihat reportase Jambore. Karena banyak yang nggak bisa datang, terus kepengen tahu suasananya Iya, juga. iya. Walaupun reportasenya kan itu low effort ya Mas sebenarnya. Itu low effort. Nggak yang low effort memperlihat, sekali. yang nggak wawancara orang gimana Mas ini, gitu, nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada. Iya, wawancara Gamayel waktu itu. Oh iya sih, betul. Wawancara Gamayel. Wawancaranya komik. Iya, karena dia waktu itu kan mengintervensi supir dan kenek ya kan. Dinas ya akhirnya. Ya akhirnya Padahal berdinas cuti. ya kan. Ya jatuhnya kayak polisi berpakaian sipil ya. Iya. Iya, berpakaian bapak-bapak sebenarnya. bapak-bapak. Kalau berpakaian preman kan, ya enggak itu kayak berpakaian bapak-bapak ini, pakai polo shirt agak ketat gitu kan. Betul. Warnanya putih kayak berwisata lagi, bapak-bapak lagi ngajak anaknya wisata Ya, itu. seperti polisi mau main volley ya. sorry. Iya. Bawa ini kan bola molten. Ada Mikasa juga. Itu waktu berangkat ya Mas, itu kan Iya. Ya kita sebenarnya banyak hal yang apa ya? Sebenarnya unfortunate sebenarnya. iya betul. Mulai dari berangkat tuh ini Sastra kejebak macet katanya ya kan. Ya, datang terakhir dia. Datangnya terakhir. Itu Iya. sebenarnya kena macet apa gimana ya? Nggak tahu. Atau dia di sepanjang jalan menanggapi orang, oh iya lagi. Gitu. Semua itu ditanggapi itu. Mungkin Kayak dia nggak telat. sadar sih kayaknya Iya. kalau udah telat. Jadi waktu dia atas Gojek dia lihat jam, udah telat lagi. Ya, baru sadar. Di atas Gojek dia kan juga Iya. harus duduk Vincent. Iya, nggak bisa dia kayak Nggak duduk bisa, biasa. ngangkang nggak gitu nggak bisa. Makanya Kacamata hitam ketinggalan dia harus pakai. Gitu. kacamata hitam lagi ya. Kacamata hitam. Iya. Betul. Telat. Itu unfortunate pertama tuh. Heeh. Jalan ya kan, aman-aman aja jalan. Sampai di tol ya akhirnya. Di tol. Di, Di tol yang nggak kita tahu dah di mana. kita akhirnya makan siang tuh. Itu kan Itu ini ya, listrik mati di SPBU. betul. Ya, kan? Itu aneh nggak sih? Maksudnya kita di Pulau Jawa gitu mah, Iya. kelebihan pasokan listrik Iya, katanya betul. PLTU, aduh ada puluhan PLTU sampai polusi udara. Iya. Mati loh. listriknya. Kok bisa? Itu kayak di tol lintas Sumatera gitu malah gimana tuh Pak Mas? Aduh, nggak ada itu mungkin. Nggak ada. Isi bensinnya masih. Atau di jalan menuju IKN gitu. Gimana coba itu? Oh, Kalau itu di bagus, Jawa kalau aja itu bisa bagus mati lampu kayaknya. itu. Iya kan, iya. Mati listrik di pom mati bensin. Akhirnya makan ya kan. Akhirnya makan siang. Itu unfortunate kedua Iya. tuh. Itu udah jelas sampainya telat ya. Ya. Ya ampun, masa ke Jogja aja. Perjalanan normalnya berapa? Jakarta Jogja? 8 harusnya, 8 jam.
Heeh. Harusnya 8 jam. 10 jam masih acceptable lah ya. Iya. Gitu. Kan apa orang bisa kencing apa gimana Iya. gitu kan. Turun-turun ini Jeda pertama berarti karena mati listrik, jeda keduanya karena itu baru keluar dari makan itu kan. baru Yang keluar dari makan kemudian insiden dengan bertabrakan. truk ya. Itu apa sih, bukan truk itu, tronton itu. Tronton. Apa Mobil apa box apa? Bukan, kalau Lebih mobil gede box Lala Move itu. Tapi dia kurir juga kan. Iya, Ekspedisi juga. iya, tapi isinya kan gede itu. Isinya Iya, ada Megazord, gede banget, nggak tahu udah gede banget. Ini pesanan Power Ranger merah mas. Iya, biasanya kan PJ. memang suling ya, itu diantar pakai kenek Jawa. Ya. Agak sulit. Tapi itu kayaknya ya, apa namanya? Sebenarnya yang unik adalah sebenarnya tolnya itu sepi loh, kosong itu tol. Kenapa bisa bertabrakan di tengah hamparan tol itu ya? Kalau tolnya rame, apa isinya ada brionya, enggak, itu tolnya sepi. Tolnya sepi. Kosong. Ya emang tidak beruntung. Bertabrakan loh, kocak loh itu. Jambore stand up Indo ini. Kata orang religius itu qadarullah. Itu nggak ada apa ya Qadarullah. ampun, Allahumma barik. Enggak. Tahu deh. Oh, bait baini lah itu. Enggak ya itu. Bukan, Enggak tahu. Asalnya benar ya ada. Saya, waktu orang Jumatan saya tidak. Semua orang Jumatan semua orang kan di Jambore pas baru datang tuh Jumatan. Yeah. Saya tidak ngurusin tiket saya. Agama loh, masa nggak Jumatan? Enggak, agama saya Zoroaster saya. Apa itu? Nggak tahu juga, ngawur saya. Menyembah Zoro. Salatnya gini kan. Lewat. Itu padahal ada loh sebenarnya agama Zoroaster Zoroaster. ada. Iya. Yang menyembah Zoro benar. Menyembah. Berarti Menyembah Pus Input, Pus Input kan Zoro. dan juga Antonio Banderas. Aduh, sama ada siapa? Salma Hayek di situ. Salma Nama orang lucu-lucu. Ya? Oke, anyway. Terus unfortunate selanjutnya sebenarnya nggak ada ya. Ketika tabrakan itu unfortunate-nya berlipat-lipat tuh. Ya itu jadi ini mas, efek domino akhirnya nyampe Jogjanya malam itu kan. Rencananya sebenarnya mau makan dulu kan, makan bareng-bareng dulu baru ke hotel, tapi terlalu malam ya udah akhirnya makannya nyari sendiri-sendiri gitu-gitu. Sebenarnya yang dirasakan itu, misalnya aku merasakan atmosfernya ya ketika bertabrakan itu, sebenarnya serem loh. Ini apa misalnya kalau orang nonton ya kan ada nonton tuh reportase yang kita bikin, betul. Itu kan ada kayak 2 footage kita jahit kan. Yang footage pertama itu kan aku yang video gitu. Kamu masih agak panik loh itu. Sebenarnya kayak ini kita melaporkan dari mana? Kayak bingung ya. Gitu kayak. Terus latar belakangnya kan pos polisi itu kan. Masih, yang orang-orang masih bergerombol. Iya, gitu masih kan. bergerombol. Obi bahkan kayak baru keluar itu. Beneran. Ada Obi baru keluar, beneran ada di background. Baru menegakkan keadilan. Iya, kayaknya dia kayak ini pakai hukum rimba kan. Iya. Kan katanya tercala tuh kata orang. Tercala. Kata komik-komik tuh. Tercala. Aduh. Kalau di video dokumentasi deep web yang dia menginterogasi supir itu memang wow. Serem sekali itu, nggak bisa lah. Menerkam gitu. Nggak, videonya itu kan disuruh ngapus kan. Iya. Disuruh ngapus, tapi ya mungkin ada pihak-pihak yang tidak menghapus itu. Dan akhirnya bermanfaat juga untuk penampilannya Bang Obi kan, dipakai. Ya untuk menghibur masyarakat lah jatuhnya. Itu masih kayak serem loh, kayak aku ini apa namanya, ini boleh nggak ya direportasekan gitu. Direportasekan, nanti kalau nggak boleh ya udahlah kayak gitu kan. Tapi ternyata ya boleh-boleh aja, terus kayak ini mas apa, perubahan emosinya lumayan cepet kan, lumayan ekstrim sih. Kalau iya, itu seperti ini ya, seperti orang ADHD, kayak orang apa bipolar beneran, beneran bipolar. Awalnya itu emang moodnya tuh jelek banget itu kayak cemberut semua gitu kan, apa ya ini? Tapi ada yang enggak sih, sebenarnya ada yang enggak, cuma kayak ini kenapa ya ini? Sampai kapan sampainya gitu. Terus ketika akhirnya kayak kayaknya udah ada titik terang, udah mulai bercanda tuh. Mulai bercanda terus kita orang telolet. Ada orang telolet. Goyang basuri apa. Langsung basuri. Tapi nggak ngerti goyangnya tuh. Mas Wawan kan cuma gini doang. Nah itu bukan basuri mas. Kalah sama anak kecil. Cuma gini doang. Ya itu moodnya udah mulai membaik lah. Kayaknya memang apa,
tragedi plus time sama dengan komedi, tapi time-nya sekarang. Time-nya cuma segini. Time-nya 2 menit kemudian. 2 menit. Iya. Enggak, tapi ada sih yang bercanda di awal-awal, kayaknya kita bagi aja, ini nanti sekalian combo misalnya kayak gitu. Di awal, ya masih ada yang kayak, ini kudunya gimana ya. Tapi kayaknya tense-tense-nya waktu yang di post sih. Kalau yang kita udah pindah yang ke depan kantor polisi mah udah nggak apa-apa itu. udah aman. Itu berkah juga bagi Starling di situ ya. Karena omsetnya naik tajam. Lonjakan tajam. Dengan diprakarsai oleh Bapak Arif Didi. Iya, Bapak Arif Didi. Tiba-tiba bawa kopi itu. Lucu banget. Ya, dan itu diceritain di dalam materinya ya. Iya. Kayak dia tuh ya udah concernnya orang tua itu. Diceritain di materinya dia dan di materinya Bang Wawan Cikgu kan. Yang dibilang kayak tukang kelapa. Ya ampun. Tukang kelapa seberang. Iya. Ya. Tapi abis itu udah nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Ya perjalanan aman gitu. Mungkin anehnya ini sih Mas, supir bisnya ngebut malah. Waktu mau nyampe malah orangnya ngebut, waktu di tol pelan. Nah di tol itu ada aturan, kan ada tol yang kayak Trans Jawa itu kayaknya 100 km per jam topnya. Kemudian tol yang kayak, nggak tahu ya, itu ada tipenya, ada yang 80 km per jam, dia patuh banget sama itu. Oh, kayaknya. Karena itu. 80 km per jam ya 80 km per jam. Itu salahnya pemerintah Kudus tidak membuat aturan yang sama di jalan raya mereka. Iya bener. Itu waktu lewat Kudus. Di Kudus kan? Kudus atau mana ya? Boyolali dong. Yang ngebut. Boyolali ya? Yang ngebut yang jalannya kecil. Yang ngebut itu di Boyolali. Nah di Boyolali kan nggak ada aturan. Mau kamu jadi The Flash juga nggak apa-apa di situ. Boyo aja di sana lali, apalagi pemerintah. Boyonya lali. Boyonya lari. Boyo larinya gini lagi, kartun dia gitu. Padahal kan dia gini. Itu kan Boyo di lambang Persebaya gitu. Boyo lari. Makanya itu kenceng banget ya. Kenceng banget. Itu hampir sumber kencono. Dan itu ala sumber kencono tuh. Kalau misalnya orang-orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur tahu pasti. Sumber kencono persis itu kayak gitu. Masa di jalan sempit, jadi lebar jalannya itu kan kayak hampir selebar bisnya ya Mas. Iya. Sisa satu itu kayak mungkin untuk motor atau 2 motor lah. Itu untuk motor langsung minggir off-road. Nyalip mobil Mas di jalan kayak gitu Mas ya. Ngawur sekali. Sebelah sini langsung pagar SD Mas. Pagar SD. Ya Allah. Yang jual cilok masih ada di sini. Aduh gawat ini. Sampai aman lah ya. Ya itu H-1 ketika hari H ya udah semua lancar. Nyampe di lokasinya jam 11. Pokoknya waktu bagian Jumatan, waktu Jumatan. Yang tadi Zoroaster tadi. Jadi sebenarnya itu ada problemnya itu di kita. Ada miskom gitu. Karena kan kita sebenarnya adalah kru, hitungannya kru. Nah, hitungannya kru kalau Comika Media. Tapi dapatnya waktu itu invitation. Tapi yang salah dari yang miskom dari pihak Stand Up Indo Jogja sama Stand Up Indonya. Miskom. Tapi kita udah terlanjur dipakein gelang invitation, udah dipakai di kelendek. Soalnya kalau invitation nggak dapet tenda. Nggak dapet tenda, iya. Udah mikir mau ini tuh tidur bareng penjual jambu. Udah nggak ada. Ada penjual jambu masih? Nggak ada sih, nggak ada. Tidur di warung Indomie itu. Waduh. Indominya nggak mateng itu. Iya, kenapa ya? Goblok gitu. Maksudnya dia masanya jual Indomie seumur hidupnya nggak bisa ngejudge itu udah matang apa belum gitu. Goblok. Iya, nggak kebiasaan rame Mas kayaknya. Iya. Itu biasanya sepi banget kali di bangunan. Iya. Itu kan sekolah alam ya katanya. Sekolah alam, betul. Iya, orang yang sekolah di situ nggak makan Indomie sih rupanya. Orang yang sekolah di situ harus bisa nyanyi Mbah Dukun. Karena ini sekolah alam ya. Kalian harus nyanyi Mbah Dukun. Nggak, sekolah alam. Nggak nyanyi. Fety Vera yang sekolah di situ Fety Vera. Ya. Penjual jambu. Kenapa ngomong penjual jambu? Tapi akhirnya ini di straightening out lah sama si mas-mas dari Stand Up Indo Jogja, namanya Mas Ilmi. Mas Ilmi, betul. Dia berlari dari atas sampai musola. Bang Indra. Lucu banget. Itu salah satu momen terlucu Jambore saya. Bukan dari performa komika, tapi Mas Ilmi lari. Lucu banget bentuknya.
visualnya Kenapa ya? orangnya gitu. Visualnya itu gimana gitu, Dim? Orangnya kan agak kecil ya kan. Iya. Terus dia rambutnya gondrong pakai topi terus lari gitu. Bang, enggak. Lucu aja sih itu. Lucu. Dan ya terima kasih sih buat Mas Ilmi. Hari pertama tuh. Hari pertama tuh yang keren sebenarnya waktu komik-komik turun dari base itu tuh, Mas. Kan Kenapa? mereka pakai jersey semua. Oh, semua pakai jersey. Terus ada 2 base turun gitu. Terus udah ada orang-orang penonton, udah ada penonton yang datang duluan. Mereka masih duduk-duduk gitu. Terus lihat rombongan komik. Wih, apa ini ya? Wah, apa ini ya? Itu sekaligus marketing terbaik untuk penjualan jersey. Betul. Iya kan? Harga jersinya 450 dan dibeli. Iya, sold out guys hari itu. Sold out nggak sih? Kalau nggak salah, sold out ya? Sold out ya? Oh enggak? Nggak ada apa-apa Enggak, di situ. iya. Di sana ada Berbicara pada lampu. Sumber cara cahaya. ke Fat Jerusalem di atas. Jerusalem. Pengen desa. Itu iya, karena kayaknya FOMO ya kan. Wah, Iya. aku ingin jadi apa namanya? Jadi Bagian seperti dari komika. komunitas itu. Langsung beli gitu kan 450. 450. Soalnya waktu di hotel juga kan dia nggak pakai juga diceng-cengin kan. Iya. Kayak Ristek kuat banget tuh. Aku bisa melihat mentalnya dia bagus itu karena diceng-cengin kuat dia. Karena sebelumnya dia sudah diceng-cengin setelah meledek base-nya sempit, Mas. Ya kan? Bisnya sempit pakai mic, Pakai goblok. Ada supirnya padahal di situ. Ada supirnya, nggak ada sungkan-sungkannya nih orang Batak ya kan. Supirnya emosi Kok kita gitu? banting setir keluar kan. Sempit-sempit keluar sana, nah, luas tuh, dunia itu luas. Aduh. Jadi kuat aja ya dia. Kuat-kuat aja. Soalnya Gugun Beke beli. Gugun Beke. beli hari H. Beli. Yo. Waduh, Karena dicengin. nggak punya jersey. Nggak tahu. Kayaknya sebelum dicengin mending ini ya. Daripada dicengin dia beli. Ya. Gugun Beke. Cuma kalau itu mereka waktu baru sampai kan akhirnya bikin video atau bikin foto yang bergaya mafia itu. Emang ada lagunya? Nggak ada lagunya. Ada lagunya, ada lagunya. Lagunya apa itu kayak lagu MacGyver tuh? Lagu apa? Lagu Latin gitu, lagu mafia gitu. Oh iya. Itu ada tuh di pojok-pojok kanan dan kiri yang nggak pakai jersey tuh. Bagian kiri sini teman-teman stand up Indo Jogja. Itu yang masuk di materinya Sunpras katanya yang punya jersey satu komunitas cuma dia. Terlalu mahal ya kan. Terlalu mahal. Dimaklumi. Mahal loh itu memang. Lumayan sih. Lumayan mahal. Itu untuk orang Jakarta 450. atau orang dengan gaji tinggi yang bisa. Iya. Termasuk kebutuhan tersier walaupun dia adalah sandang kan. Iya. Sandang tapi tersier itu. Hari pertama. Komik favorit hari pertama. Komik favorit hari pertama. Waduh. Ingat kan Mas? Hari pertama siapa aja? Ingat saya. Ingat banget. Hari pertama itu yang paling favorit tentu adalah sesi perempuan sih kalau aku. Malam ya? Iya. Kalau sesi sore paling oke adalah sesi paling ujung karena yang ada David. Oh ya, dan betul. G dan Kuku ya. Kalau gitu favorit hari pertama saya adalah Bintang BT. Oh iya, Bintang BT. Ada gitu punchline terbaik mungkin di Ini apa? Cut Meme. Cut Meme. Ya. Hebat banget itu. Kok bisa ya bikin materi ngelantur tapi banyak gitu. Iya. Sangat melantur ya. Sangat melantur. Itu penulisannya kayaknya ya udah sih nulis aja gitu dulu. Terus dibawakan dengan delivery Bintang BT akhirnya lucu sekali. Iya. Bintang BT itu satu sesi dengan David. Bukan dong. Beda ya? Dia sesi sebelumnya. Dia headliner di sesi kedua sebelum terakhir lah. Gitu. Yang kemudian Abdel. Oh, iya. Terus Bintang Emon. Betul. Itu sesi ngeri itu. Iya, sangar banget. Mas Indra siapa? Kalau di sesi sore atau keseluruhan? Kalau keseluruhan satu hari. Boa deh. Boa Sartika deh. Wah ya ngeri. Karena lucu aja sih. Maksudnya dia aneh nggak kebayang gitu. Iya. Terus dia geli sendiri kan dia habis ketawa goblok. Ya. Dan itu kalau ceritanya benar berarti itu aneh banget loh itu. Maksudnya beneran minum-minum menjadi mencoba nakal tuh lucu loh menurutku. Iya, betul. Kayak sesuatu yang apa ya?
apakah itu adalah fase? Itu jarang dieksplor sama komik-komik. Betul. Mencoba nakal, Kalaupun sebagai... itu fase sebenarnya biasanya orang malu kan terhadap masa tersebut. Tapi itu enggak ya diceritakan dengan bangga seolah itu adalah ya memang hidup itu harusnya melewati hal tersebut gitu. Gitu. Ya kalau malu kan jadi alay atau ini enggak jadi alay kan sebenarnya. Paling cuma ya minum, paling ngerokok gitu-gitu aja, nggak yang aneh-aneh gitu. Makanya lucu banget dan kayak kontras gitu, terlalu kontras. Kalau Muzdalifah dia berperilaku aneh, berperilaku sangat menghibur masa udah biasa lah ya. Iya, betul. Udah biasa. Muzdalifah membawa dua dayang-dayang gitu. Iya, membawa. Tapi Dian Iyo ini ya, sangat makin ngondek nggak sih? Nggak bermaksud, ini kata-kata yang ini. Itu act atau beneran ya? Waduh, masalahnya aku sehari-hari nggak berinteraksi dengan orangnya, jadi kayak sulit membandingkan apakah itu bagian dari pertunjukan atau bukan. Ya itu kayaknya act sih. Act ya kayaknya. Ya, tapi lucu sih. Iya, betul. Kayak dia itu kayak misalnya ngelempar punchline kan, punchline. Malu. Iya, yang orang ketawa gedenya di. Aduh lucu banget. Aduh seneng deh lihat gitu-gitu. Emang vibes-nya Jambore itu ya kolektif ya? Iya, betul. Kolektif sekali. Terus ini ragam gitu mas. Iya ragamnya naik turun. Sama kayaknya kloternya tuh nggak ada benang merahnya gitu loh. Iya kenapa ya dibuat gitu ya? Ya kecuali yang perempuan mungkin gitu, ada perempuan terus komik-komik Jogja terus udah kan itu sama audisi. Sisanya tuh kayak cuma 3 dicampur ya? aja gitu. Ya nggak jelas sih. Iya. Kecuali mungkin yang ini ya, yang komiknya senior semua waktu itu. Ini hari kedua. Apa kita bahas pelan-pelan aja dari hari pertama? Kemudian hari kedua. Hari kedua. Hari kedua. Oh hari pertama, kenapa? Masih ada yang ingin diceritakan dari hari pertama? Enggak sih sebenarnya. Ininya enak nggak tidurnya? Oh iya itu malam pertama kita ya Budi? Iya malam pertama tidur kita. Kamu sebelumnya pernah kemah? Sebelumnya cuma 2 kali mas. Dan sekalinya dari yang 2 ini Jambore Malang. Sebelumnya apa persami? Sebelumnya ada tugas kampus lah, ada tugas kampus perlu berkemah gitu. Iya. Oh, pramuka. Bukan, memang di kuliah ada pramuka. Oh, bisa jadi SBY aja sudah tua masih. Kalau kuliah kan kehidupan setelah sekolah jadi pasca muka mas. Bukan pramuka. Oke, benar. Benar juga. Ada tugas. Suatu tugas harus kemah ke alam gitu. Terus yang kedua kalinya Jambore Malang 2019. Dan ketiga kalinya Jambore Jogja 2024. Iya. Oke. Tapi ini ya, tempatnya itu bergeronjal. Karena apakah semua bumi perkemahan itu seperti itu? Aku nggak pernah. Mas Indra belum pernah kemah soalnya. Terakhir SMA udah nggak inget. Nggak inget. Kayaknya memang gitu deh mas. Oh memang gitu ya. Jadi nggak orang yang dengan mental kemah nih udah pasti tidur di atas bergeronjal gitu. Iya. Apalagi kalau tendanya di bawah pohon kan pasti kita tidur di atas akar tunggang gitu mas. Nggak mungkin itu yang lainnya. Iya benar. Mana hutannya hutan pinus ya. Iya. Kita dihujani pinus nih. Atas waduh. Iya. Kayak diazab beneran. Gila itu. Di atas ada Chip and Dale. Ada Chip and Dale lagi makan. Tupai itu dua. Tidurnya sih nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Dan di titik itu kayaknya aku sadar kalau Jambore itu adalah saringan ultimate-nya penikmat stand up sih kayaknya. Karena pertama bayarnya mahal. Mahal banget bahkan ya. Bayar mahal untuk tidur di tempat yang tidak nyaman gitu. Tidur bergeronjal. Iya, istirahatnya nggak nyaman. Tapi kompensasinya adalah dapat suguhan acara stand up 2 hari berturut-turut. Eksklusif itunya. Eksklusif, iya. Berarti itu kan harga stand up-nya itu sudah lebih tinggi dari harga kenyamanannya. Iya. Tapi itu POV orang yang tidak suka camping kali. Iya nggak sih? Kesalnya saya tidak suka camping dan sangat tersiksa memang sih. Iya sih. Tapi kayaknya kalau orang suka camping kayak orang tenda di sebelah kita gitu. Udah bawa kursi ya kan, bawa kursi bisa senderan, bawa kompor ya kan. Alarm dari jam 5 sampai jam 7 nggak mati. Nyenyak banget itu si babi itu. Tidur. Terus kayaknya nyenyak sekali tuh. Kayaknya dia prepare dan dia happy aja gitu. Kayaknya banyak orang happy sih sebenarnya. Iya. Cuma mungkin kurang ini ya, kamar mandi. Ini yang dikeluhkan komik juga. Kamar mandinya kurang banyak kali ya. Kurang banyak. Bahkan yang dibahas itu bukan
kurang propernya tapi kurang banyaknya ya Mas. Jadi kayak memang udah menerima kalau ya udah alam ya kayak gini. Alam ya, memang kayak gitu. Tapi antrinya malas mungkin ya. Antrinya malas. Sama kurang gede. Kalau orangnya gede agak sulit tuh di dalam seperti klaustrofobik sekali. Iya betul. Kayak KBU wartel Mas itu. Kurang ada kipas yang anget aja itu. Kipas anget. Kipas wartel kan anget Iya, karena terlalu tebal debunya ya itu. Oke, masuk di hari kedua. Hari kedua Itu mulai orang lebih ya awal. ampun, Ya. jam 9 orang udah duduk di situ. Acara kan show pertama jam 1 ya. Show jam 1 itu juga ya ampun. Itu matahari masih di sini. Iya. Penontonnya pakai kacamata hitam. Iya, penontonnya Beberapa lihatnya gini karena menghindari. Sunglass ini panas loh. ya. Lihatnya gini. Udah kayak sunggokong waktu. Ini Kayak Gibran sih sebenarnya, kayak Gibran yang nonton. nonton apa ala Gibran. Iya. Dan jam 1 sih masih siang banget dan rela sih. Jam 9 udah duduk depan, paling depan ya kan. Si Kuaci itu kayaknya ada di situ. Karena ada orang yang dapat depan yang ada dapat mejanya. depan ada meja terus wah. Makan Kuaci. Langsung ini prasmanan ya kan. Iya, betul. Itu kita waktu jalan yang untuk apa? Kita jalan ke tribun paling atas buat review bendera tuh. Iya, Di bawah tuh ada penonton yang sarapan di situ, Mas. Oh, sarapannya di situ. Sarapan di depan panggung. Aku tidak akan memberikan bangku ini ke orang lain. Aku sarapan di sini. Ampun, sampai kayak gitu lah. Iya. Tapi emang ini sih, kalau enggak ya nggak bisa diduluin orang. Kan ada orang yang nggak camping soalnya. Iya, betul. Nggak camping. Yang beli Dia udah dari subuh udah mandi, terus kita akan datang jam 9 ya. Masih duduk di situ mendengarkan podcast. Kan banyak yang kayak gitu. Iya. Sambil mendengarkan September lagu Ceria. September Ceria yang nggak tahu kapan berhentinya ini. Nggak berhenti. Iya. Kan apa namanya, jam 9 tuh. Berarti itu kan 4 jam 9. nunggu. Iya. Dia nunggu 4 jam loh itu. Dan itu selesai acara juga jam 11. Gila dia di situ. 14 jam udah kayak perjalanan Jakarta, Jogja, plus tabrakannya. Gila. Nunggu di situ dia. Segmen 1 itu jam 1 siang Tulus ya komik pertama. Iya, Tulus. Pecah langsung sih. Itu udah langsung nyaman lah crowd-nya. Hostnya siapa? Hostnya adalah Ristek dan Bonar. Masuknya bentar banget, ya ampun kesian banget. Bagi-bagi ini lagi. Bagi-bagi kip. Kip dari sini itu. Kip dari Comika. Dari Yulia itu yang dapat. Jadi dibagikan. Dengan kuis yang sama, Mas. Kuisnya sama kayak komedi rutin. Kayak komedi rutin. Agamanya apa? Islam. Ya ini kamu menang. Itu kan kuisnya udah. Iya. Terus ekspresinya Bonar juga sama. Iya. Ya, gitu itu doang. Kita tahu Bonar pemain sekali karena dia bisa mengeluarkan ekspresi sebel yang sama di kuis yang padahal kuisnya ya udah itu skenario-nya gitu. Ristek melemparkan pertanyaan agama, dijawab Islam, dapat hadiah, Bonar kesal. Ya itu kan. Iya, Bonar kesal. Diulang-ulang terus. Penontonnya kayaknya berharap lebih dah. Penontonnya yang maju itu kayaknya aku diapain ya. Ternyata gitu doang ya. Itu kasihan. Tadi. Kemudian itu banyak banget itu MC-nya. Iya sih, lebih banyak dari hari pertama. Hari pertama kan cuma 2 apa ya? Hari pertama 3 atau 4 kumpul, gitu. Ya. Pokoknya yang sesi siangnya cuma hancur kan? Cuma podcast hancur. Berganti-ganti. Kalau yang ini bahkan setelah Tauko ganti lagi. Iya, setiap kloter ganti. Ganti nomaden gitu. Iya. Nomaden itu juga niat juga tuh Mas. Iya. Siapa? Leader Apos bawa jas dari Jakarta untuk tampil 7 menit. 7 menit doang. Ya, itu. Itu sangat. Waktu itu antisipasi nggak ya orang-orang kalau leader Apos bakal masuk gitu? Kayaknya udah antisipasi deh. Kayaknya beberapa antisipasi. Karena itu gimmicknya udah diulang ya? Diulang. Waktu Podfest juga gitu katanya. Oh, Podfest juga gitu. Ya, leader Apos ini sakit asam lambung. Apos sakit asam lambung. Ya udah kita terus yang masuk leader undang penggantinya leader Apos. Gitu. Dan dia ini kayak mengalamatkan kemarin kan dia dimarahin sama David. Oh iya. Terus mereka malah mengamini gitu. Gue Betawi banget gitu. Kita memang komik Betawi. Komik Betawi. Kocak itu. Lucu. Kocak. Sayangnya itu waktu hari pertama materinya Bang David jadi kepotong kan. Sih sebenarnya karena tragedi. Tapi itu berkah lah itu. Berkah bagus sih. Banget itu. Iya. Bagus banget. Semoga di ini sih dijual. Saya berharap sekali itu dijual kan ada ya
Sekarang udah komik-komik kan udah pada naikin kan. Ya. Dijual bagus tuh. Dijual bagus. Dijual. Kayak Indra Firmawan kan dijual yang Stamp Fest. Iya. Dijual lah 200.000 lah. Worth it itu. Worth it. Iya. Worth it sekali. Worth it sekali. Segmen. Tapi apa? Kalau yang dari sore komik favorit siapa? Sore. Sore Gilang Baskara. Aduh sama lagi. Sama ya? Gilang Baskara. Enggak sih, tapi itu karena kita sudah dewasa mungkin ya. Sudah maksudnya dewasa dalam berstand up gitu, udah lama gitu. Lihat Gilbas dulu dan Gilbas sekarang gitu. Nyarinya yang sudut pandang. Sudut gitu. pandang banget gitu. Dia sangat sudut pandang soalnya. Iya, iya. Kayak ada pandangan mainstream di di kontra gitu. Iya. Dan bagus gitu. Terus ada ini kan. Karakternya Gilang Baskara berapa tahun terakhir itu kayak orang sinis gitu loh, Mas. Orang yang sukanya nyindir gitu kan. Tapi gitu, enggak ini ya, tapi enggak menggerutu ya. Enggak. Cuma ini membalikan kalimat gitu loh. Kalau kamu sikapnya negatif sama dia dijadikan positif. Iya sih emang kayak gitu kayak. Padahal enggak. Itu sebenarnya dia menerapkan pola psikologis orang tua kalau memperingatkan anak itu loh. Kalau kita nonton TV terlalu dekat itu kan orang tua, ya maju terus, ya bagus itu, maju terus saja. Gitu. Biar makin kelihatan, bagus ya. Modelnya Gilang kan kayak gitu kan kalau. Mana dia lagi jadi bapak lagi, iya, melakukan itu ya kan. Menyusun materinya modelnya kayak gitu. Itu gara-gara nonton itu sangat mengantisipasi yang generasi emas 2045 Betul. itu. Ya ampun pengen banget nonton. Teaser itu. Iya. Bagus soalnya. Bagus. Tapi yang di sesi itu mereka pada pakai baju putih ya, kenapa ya? Itu janjian nggak ya? Termasuk Wendy Cagur. Diki. Oh iya ya. Kenapa ya? Karena panas aja kali, Mas. Mungkin karena panas ya. Iya. nggak make sense sih, nggak ada. Tapi celananya juga celana kaki itu semua. Kalau celana kaki mungkin adalah outfit orang outdoor, ya nggak sih? Oh iya. Celana warna kaki, terus sepatunya sepatu semi trekking gitu. Iya, betul. Karena itu nggak janjian ya ternyata. Nggak janjian. Nah, penampilan Wendy Cagur oke nggak menurutmu tuh? Wendy Cagur sih, kalau yang untuk orang pertama kali sebenarnya sangat oke. Tapi untuk orang yang kita tahu dia adalah pelawak, nggak nyangka kalau senervous itu ya ternyata tampil stand up. Iya, masa dia kayak hampir ngeblank gitu di tengah. Kan maksudnya kita sering ya lihat pelawak stand up kayak Sule waktu di OVJ ada, Andre Taulani ada gitu. Terus Denny Cagur kayaknya pernah. Iya. Terus kita tapi ini kan di depan crowd kayak 1000-an tuh. Ya, karena crowd stand up kali ya. Yang cuma dia sangat-sangat nervous ya, kayak hampir ngeblank bahkan. Ada sempat ngambil nafas panjang gitu. Terus ada Mas Pio lewat. Oh, dia ke distract gitu. Yang minum nggak jadi. Gitu. Iya. Ternyata udah 20-an, 2 dekade melawak ternyata masih kayak gitu ya. Emang luar biasa sih komika berarti ya. Ternyata iya. Luar biasa banget. Ya, ternyata itu adalah hal yang kemampuan yang nggak semua orang bisa punya gitu. Untuk tampil sendiri, nyari ketawa gitu. Iya. Karena pelawak aja. Iya, pelawak aja bingung gitu. Deg-degan ternyata. Dia kayaknya ada lupa materi dah kayaknya. Kalau nonton di vlog ya, kalau nonton di vlog ternyata ngaku ke Soimah, anjing apa ya, ada gitu-gitu. Kayaknya dia ada lupa terus kayak ke belakang gitu, ngambil minum terus nggak jadi minum, keinget kayaknya waktu ke belakang. Iya, betul. Tapi dia nggak sampai kayak dianggap ngeblank gitu. Kayak Ihsan Los kan, kayak dia diem 5 detik, aduh ngeblank nih, itu dia pertahanin. Ihsan Los tuh hari pertama ya dia? Iya, hari pertama. Ihsan Los, oh iya. Iya, nggak sampai yang ya Allah, kan Ihsan Los gini menunduk terus ya Allah, ada ya Allahnya gitu. Terus inget lagi. Tapi Wendy Cagur mungkin faktor jam terbangnya adalah dia bisa ngisi itu tuh. Iya, nggak dead air ya. Nggak dead air. Itu hebat sih, masih oke lah, oke banget. Oh iya, sesi siang tuh itu kita melihat peristiwa tabrakan tapi dari sudut pandang Bang Obi. Oh iya. Karena namanya udah disebut-sebut terus dari disebut-sebut dulu. Terus hari kedua dia tampil, orang-orang happy. Oh iya, ini tokoh tersebut. Iya. Jadi materi aslinya overshadow ya kasihan ya. Maksudnya dia ada materi asli soal Jack Angels tuh. Iya, betul. Nah, soal Jack Angels akhirnya ke overshadow sama materi ini karena terlalu bagus yang materi sebelah sini. Itu sayang sekali sih karena Jack Angelsnya yang di belakang. Iya.
Kalau gitu mah di depan ya Jack Angelsnya atau dibuang sama Atau sekalian aja bahas itu aja. Itu tok. Nah, ada Duta sama Eros nih waktu itu. Ah, Kamu waktu sore kelihatan nggak sih mereka? kelihatan Mas. Kita kan waktu Isoma Heeh. mau naik tuh karena mau ngupload kan. Iya, mau upload. Mas Indra. Di bawah situ kan nggak ada Nggak sinyal. ada sinyal sama sekali, padahal Sementara- katanya di support sama Menkominfo. Tidak ada sinyal sama Itu sekali. Menkominfo-nya juga kalau ditanyain, Pak ini kok nggak ada sinyal? Ya itu udah diurusin itunya sama Sama inilah. si inilah udah diiniin. Ya Budi Ari kenapa ya? Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong sebuah objek gitu. Iya. Ini atau itu atau anu. Ya Allah. Ya gitulah Mas, orang kalau namanya nama depan semua. Budi Ari. Ari. Ya rela-rela aja lah jadi bingung. relawan. Projo. Begitulah. Tapi itu support stand up Indo lah ya sebenarnya. Sejujurnya kalau to be fair, malam udah bagus sinyalnya. Iya. Sinyalnya malam udah bagus, tapi sudah telat. Sudah Harusnya mau beres. kemarin. Sementara kita kan ada kebutuhan untuk ngupload update Iya, kan. agak sulit Iya, jadi. agak sulit. Jadi waktu kita Isoma mau ke atas tuh kita papasan sama rombongan. Rombongan semua itu. Ada Barisan. Duta sama Adelia Lonto ya kan. Ada betul. Terus ada kemudian ada Duta sama istrinya, istrinya Sarah Chandra. Sarah Chandra. Ada Desta juga. Ada Desta, betul. Kemudian Rigen, terus ada Mas Wawan. Itu lucu Mas, Bapak. Susunan orang sih kan kita lihat. Kita kan minggir gini karena mereka mau lewat. Iya. Sarah Chandra, Eros, Adelia Lonto, Duta, Rigen, Desta. Terus belakang ada Mas Wawan Cikuk, dia noleh ke kita sambil wajahnya kayak bangga ya. Sangat bangga ya Iya. masuk ke rombongan. Oh, saya ya. ada di rombongan Ya ini, ampun, gitu. Hebat Mas Wawan. Saya juga senang merasa Mukanya senang mengenal lucu. dia. Ya ampun, lucu banget Mas Wawan. Lucu sekali, Tapi Mas dia Wawan. di bus kasihan banget tuh. Kenapa Mas? Kalau waktu di bus kan tidur ya kan? Iya. Tidur terus setiap berbelok itu ini onde-onde jatuh. Aduh, gitu kan cuy. Belok lagi lempar jatuh. Terakhir tas. Ya ampun, kasihan banget. Tasnya siapa yang di sebelah dia ya? Media apa siapa gitu? Siapa? Ini fotografer. Oh, fotografer. Videografer. Dame. Si Dame, iya. Jatuh tasnya. Ke muka gitu. Dia pindah bis akhirnya. Itu kasihan banget. Bagasinya nggak ada ininya tuh soalnya, nggak ada tutupnya. Nggak ada tutupnya itu. Jadi tiap manuver jatuh. Itu tiap belok jatuh. Iya. Nah itu oleh semesta diganjar dia satu gerombolan sama Duta dan Eros ya. Iya. Turut happy saya. Ternyata dia juga tukang kombutnya Pak Wendy Cagur ya. Betul. Sangat Yang hebat. memang bengkel kombut, Iya, sangat montir bengkel. handal dia. Sangat montir. Iya. Wah. Itu kejutan Desta sama Eros. Sebenarnya kalau orang Duta dan Oh, Eros. Kalau Desta hari iya, pertama. Desta, Duta dan Eros sih beberapa orang yang ada di tribun belakang udah lihat tuh. Cuma mayoritas penonton sih nggak ngerti. Iya, kita juga kan di bangku penonton kita tahunya juga pas mereka lewat aja. Iya, betul. Nggak ngerti apakah mereka mau ngapain. Tahunya juga dari handy talkie-nya anak stand up Jogja. Duta dan Eros, siapa itu? Duta dan Eros, udah di belakang belum? Oh, ada Duta dan Eros. Wah. Itu kayak seberapa keren ya stand up Indo udah sampai kayak gitu. Iya, Mas. Gila banget. Penanda kesuksesan abang-abang itu sebenarnya. Iya, sangat hebat. Dari stand up fest kemarin kan. Tiba-tiba udah ada efek rumah kaca gitu. Wendy Cagur kan sebelumnya juga baca aturan Iya, tuh. benar. Dia jadi aparat Betul, negara stand up betul. Indo. Jadi kayak Listio Sigitnya gitu ya, Kapolri. Iya, betul. Kapolri stand up Indo. Kapolri stand up Indo deh. Dan ya apa ya, Salon Seven itu dia bilang kalau mau rilis single apa gimana itu. Iya. Itu hebat banget Rilis itu. album. Album ya? Album ya kayaknya. Nggak tahu. Pokoknya dia mengumumkan sesuatu gitu di acara Di acara stand up Indo. di acara non musik. Wah, Iya. gila banget itu. Terus di Stand Up Fest 2023 kalau Mas Indra inget, rundown hari terakhir kan ini, Oh, iya. Tunggu di Jakarta. Tunggu aku di Jakarta. Tunggu aku di Jakarta. Orang-orang kan nebaknya Ceylon Ceylon Seven karena Seven. waktu itu mereka lagi tour kan. Tunggu aku di Jakarta. Oh, Ceylon Seven. Ternyata kan Orkes Orkes Pensil Alis. Pensil Alis, iya. Terus ada Ceylon Seven beneran di Jambore. Jambore gitu. Itu kayak full Cuma- circle gitu. Iya.
Cuma melempar-lempar jokes tipis aja ya. Cuma sambil malu ya. Malu, senyum-senyum aja. Habis ngejok mundur. Ciri khas orang malu kan. Gitu, ada mundurnya. Kayaknya Duta ada sempat mencoba terus kayak mengeluarkan itu lurus itu enggak. Dan orang tidak menganggap jokes Mas Duta Mas gitu doang sih orang. Yang Faik Eros karena nyoba memang lucu kayak jokes tongkrongan gitu. Oh iya gitu. Iya, ada nyoba-nyoba. Agak lupa ini. Nyerang Desta. Kita pernah ada yang sama nggak sih gitu, mantan pacarnya nyoba gitu. Oh iya gitu? Iya, ada jokes lah. Apa itu referensinya? Lagi bahas cewek lah pokoknya, lagi bahas cewek. Ini nih Eros yang banyak. Kita pernah ada yang sama nggak sih? Bilang gitu ke Desta. Oh nggak ada. Ya udah gitu aja. Kan saya samanya sama ini. Harusnya kan sama Gading Martin. Oh gitu maksudnya. Iya. Ya orangnya nggak ada makanya bingung. Bahas riwayat percintaan musisi. Oh gitu. Iya. Bahas gitu. Nggak relate masyarakat mungkin ya. Iya kayaknya. Bercanda. Tapi di Soleh kayaknya. Oh iya ada yang Soleh-Soleh. Ada yang Soleh. Jadi itu kayak Destanya jadiin kaset gitu sih kayaknya. Iya betul. Oke lah. Video tuh mengejutkan sekali sih. Banyak kejutannya Mas. Si Jambore yang kali ini. Makin rame yang malam kedua tuh. Betul. Sesi malam siapa favorit? Oh, sebenarnya sesi sore ini juga sih, Mukti. Oh iya ya. Mukti iya betul. Mukti itu sore ya. Wah itu gong banget itu Mas, belum orang bubar kan sebelum istirahat. Iya. Itu senja, lu bagus banget langitnya gitu. Terus kayak angin lagi sepoi-sepoi. Mukti lucu banget, kok bisa ya itu kayak sangar banget sih. Tapi Mukti itu menggunakan pola yang sama dengan yang dulu kan. Dulu kan pakai yang sopo ya. Terus ini pakai yang Coldplay. Bisa dibaca lah artikelnya, udah ditulis. Ada di website kita. Ada di website kita, ya kan. Coldplay. Kalau malam sih ini orang mungkin akan bilang Akim Bagil ya kan. Ya, aku Akim Bagil sih. Malam tuh. Mas Indra siapa? Siapa ya? Sebenarnya ini personal sih. Karena lihat orang stand up tapi dia nangis itu jarang-jarang tuh. Cing Wahui. Ya. Itu personal aja sih karena pas nonton tuh merinding banget. Terus dia nangis kayak mind blown gitu. Karena dia beneran waktu besoknya kan ngobrol terus dia bilang dia ngubah set setelah nonton Bang David ngeluh-ngeluh soal orang Betawi. Kemudian dia mengubah set jadi Bang David ini nggak peduli sama adik-adikannya, kayak gitu. Nah aku mendengar itu, beat itu dia obrolkan dengan penuh emosi di atas panggung, itu merinding banget itu. Merinding banget. Apalagi ada part yang, gue ini adik-adikan lo. Iya, gue ini adik-adikan lo. Itu lihat komika-komika Batak, lihat komika-komika Jawa gitu. Terus lu malah ngajak Yono, malah ngajak Ate, mereka kan udah punya nama gitu. Merinding banget pas itu. Terus dia nangis tuh. Tapi nangisnya sama dia kan di-mention kan. Jadi nangis nih. Iya dia nangis nih. Jadi ngeluh. Enggak dia gini tuh. Gitu ya kan. Jadi terus dia tepuk tangan nih. Merinding banget. Asli. Kayak stand up bisa kayak gitu tuh. Sangat ya. Stand up kan aktualisasi diri gitu. Mengekspresikan sesuatu gitu dengan bagus. Terus yang bikin show-nya kayak terasa lengkap kan ketika Bang Davidnya turun. Bang Davidnya turun. Kayaknya indah. Itu kayak semua orang tuh noleh ke belakang mana ya. Nyari David, ya. Soalnya ngeliatnya gini terus kan. Si Cing Wahuinya nengoknya ke kiri atas. Iya nengok kiri. Terus semua orang noleh ternyata Bang David turun dari kayak paling kanan gitu. Turun. Dengan memakai sarung. Lucu banget sih. Dan langsung dipeluk gitu. Nah itu Bang David kalau mau jual videonya dia Jambore kemarin dijual double rilis sama Cing Wahui mantep itu. Karena itu saling menjawab. Iya. Atau sama komika Betawi lain ya, karena Yuda Brajamusti juga. Iya betul. Bahas Afif Safi juga, kecuali Diki Divi enggak. Iya. Diki Divi doang yang enggak. Diki Divi menceritakan liburan. Gua Pindul tuh kayaknya nggak tahu deh. Itu dia nggak mention tempatnya ya. Nggak mention tempatnya. Ya udah. Itu sih, Cing Wahui.
Tapi emang sesi itu oke semua sih. Sesi audisi. Sesi audisi luar biasa banget itu. Iya. Itu aduh mahal banget lah itu. Gila itu. Ihsan Rio. Ihsan Rio. Dewangga, aduh luar biasa. Even semuanya lah. Maki Mubarok, Aliman Aki ini kan dia sempat play along dengan gimmicknya agak Iya, lain. dia buka baju. Oh itu respon mantap juga itu kan. Iya, Kalau kita ada di posisi itu gimana caranya harus nge-follow up kehebohan ini. Ya sangat pemberani sih. Ini kena nggak ya? Dia pasti mikir kok enggak, udahlah. Pasti kena ya. Terus ada momen harus pakai kaos itu kan ada jedanya lagi. Iya, jeda. Tawanya bisa surut tapi diambil aja itu keputusan. Dia menghentak sih soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke atas ya. Iya, lihat ke atas. Kok bisa ya kayak gitu? Soal menyapa ke seluruh pohon pinus ini ya. Menyapa seluruh semesta. Wow. Hebat sih. Aliman Aki, Noval, Ragil CK, Pekanbaru. Ini itu sesi terbaik sepanjang Jambore, arguably mungkin. Ya, bisa. Ya kalau Aki Bagil itu favorit semua orang tuh ya. Karena emang ini sangat-sangat fresh. Ya, betul. Semua orang sudah capek tertawa, kayak bukan capek tertawa ya. Ya capek tertawa mah, iya capeknya mencerna. Iya. Lebih baik mencerna hal yang sangat ringan gitu. Seringan apa stand up bisa dilontarkan ternyata pakai gesture ternyata. Bisa tuh, premis act out. Premis act out. Ya, bisa ternyata. Hebat banget. Terus nggak ada bridging, nggak ada apa gitu ya. Di kepala aku itu langsung buka dia di tengah apa namanya nyalain rokok kan. Iya. Wah boleh nggak nih nyalain rokok? Ternyata boleh aja ya. Bagian dari pertunjukan tuh. Iya kalau bagian dari pertunjukan nggak apa-apa ya. Iya. Karena larangan merokoknya di situ cukup ketat ya. Ketat banget itu. Iya. Pasti nggak boleh ngerokok. Tapi nggak tahu sih kalau performer mungkin boleh ya. Iya. Kalau di belakang panggung mungkin boleh ya. Iya. Nyalain rokok kaget. Hakim Bagil. Dan Ate. Ate agak overshadow ya jadinya. Iya. Meskipun dia pecah banget sih. Energinya tetap segitu. Iya luar biasa sih. Iya. Terus tetap berani untuk main-main yang kayak kalau mau lagi teriak dong we want more atau encore. Iya. Encore. Ya. Main gitu kan showmanship juga sebenarnya. Untuk jaga penonton antusiasmenya masih tinggi nggak sih? Iya. Oke. Ditutup agak lain. Live podcast. Bertiga masih ini ya, dinamikanya seoke berempat ya. Iya. Hebat sih. Lucu. Tetap lucu kok. Main sketsa ternyata. Itu. Kalau agak lain ini sih. Trio penonton sudah agak-agak capek sih rasanya. Iya. Tapi ya udah kayak ketawa-ketawa kosong aja gitu kan karena emang nggak ada argumennya, nggak ada premis yang harus kita cerna gitu. Jadi ya udahlah nonton lawak gitu. Nyaman sih nontonnya. Nyaman ditonton. Orkes pensil alis seperti biasa. Orkes pensil alis. Ditutup dengan orkes pensil alis. Yang penutupan acara stand up Indo memang harus orkes pensil alis. Dengan lagu-lagu barunya yang selalu ditolak ya kan. Lagunya oke loh padahal yang baru. Mata Roda bagus. Mata Roda bagus. Intunalku diambil alien catchy kan. Iya. Cuma yang ini yang paling bisa kita lihat adalah Marcel tidak buka baju ya. Biasanya kan Marcel di depan. Marcel agak di pinggir. Marcel agak tone down ya. Agak kalem. Di pojok. Sama istrinya nonton. Ya mungkin karena sudah jadi sosok figur bapak ya kan. Iya. Harus menjadi ini contoh untuk anak-anak. Iya, sambil mempromosikan J Water. J Mineral Water. Terima kasih Mas Gilangku. J99. Oke, terus sebenarnya menarik tuh yang jumpa Alchemica yang di Day 3. Iya, menarik betul. gitu. Karena kerasa banget kalau deket gitu antara penonton dan saking deketnya sampai nyoba open mic boleh. Maksudnya nyoba open mic loh. Di-provide ya sama Di-provide mereka. Boleh. Silakan Mas. Ganteng ya Mas ini gitu. Iya, dipuji-puji. kayak gitu-gitu. Iya. Maksudnya nggak tahu itu idenya siapa ya. Kan kayak ada anak stand up Jogja datang ke ini ngebisikin Mukti, Mas boleh open mic kayak gitu. Iya. Terus kayak mereka semua dibilangin boleh open mic, boleh open mic. Mereka itu kayak menyala gitu. Boleh open mic gitu. Ayo boleh open mic gitu. Jadi kayak itu hiburan tersendiri bagi komika tuh sebenarnya. Iya, betul. Ada yang open mic.
Karena pasti ini kan pasti berat ya open mic kayak gitu kan. Kemungkinan berhasilnya itu kecil, kayak orang nonton tuh sebenarnya nonton reaksinya komik itu gimana terhadap orang yang open mic ini gitu. Dan itu naif ya yang maju open mic ya, maksudnya kamu merasa itu bakal pecah apa gimana ya? Enggak sih. Kalau yang komik-komik itu kemungkinan besar mereka dicorokin tuh sama. Oh iya memang sih. Kayak Bob Sadoni itu kan. Oh kalau itu dicorokin. Kan maksudnya yang ini, terus. yang kayak volunteering themselves gitu, yang kayak penonton itu yang minta bawa HT itu kan. Iya. Ada HT nggak? Nggak kuat tuh mas nonton itu kayak. Iya aku nonton itu cringing sepanjang. Kayak orang lain yang melakukan tapi kita yang malu. Iya second hand embarrassment ya. Betul. Kenapa dilakukan sih? Masa nggak kerasa kalau itu apa namanya diangkat-angkat lagi iya, malu itu gitu. Kaki meringgu sumpah. Iya. Sambil gini karena perlu footage kan dia. Diem aja. Itu orang kalau punya self awareness harusnya nggak melakukan. Iya harusnya nggak punya. Mungkin tidak ada itu. Mungkin tidak ada. Tapi menghibur sih, menghibur, happy banget. Yang penting sih menghibur ya udah. Masyarakat ya kan. Iya, outputnya hiburan. Jadi ya udah. Apa-apa. Tapi yang EO itu, maksudnya udah stand up ya, masnya. Saya adalah guru gini-gini, udah selesai stand up. Terus buka baju, itu menghibur itu. Ya, saya terhibur sekali itu. Terus udah selesai stand up buka baju jadi Freddie Mercury. Lucu. Terus waktu dia stand up ada suara telolet kan? Ah iya ada suara telolet. Iya. Komik Balikpapan itu. Komik Balikpapan. Yeah. Tapi cukup mirip dengan Freddie Mercury. Cukup mirip. Udah pakai ginian, udah nyiapin. Iya, berarti udah nyiapin ya? Berarti dia tahu kalau bakal open mic berarti? Mungkin. Kepercayaan dirinya lumayan juga itu. Mana pakai lakban lagi itu. Iya. Jangan-jangan berangkat dari Balikpapan udah pakai gini. Darahnya berhenti di sini, tangannya keringin. Tapi bisa gini dia. Oh iya. Tapi gini keter. Tangan patah habis ini. Itu kepercayaan dirinya oke banget ya. Itu coba dikasih kita dikit tuh kepercayaan. Kita akan lebih bersosialisasi kan dengan kita bisa wawancara orang lebih banyak. Iya, gitu ya. Kita wawancara paling ya cuma belasan orang ya, kan bisa semua gitu kan. Capek kan. Jurnalis segan. Ya, jurnalis capek gitu kan. Tapi seru sekali ya. Seru. Itu memorinya kayaknya masih melekat karena sampai hari ini pun orang-orang masih ada repostannya tuh. Iya masih bahkan kayaknya baru ada dibagiin link videonya, jadi pada dinaikin. Tergulung lagi. Jadi kayak ini yang nge-view beritanya di Comika Media juga makin banyak. Semua video reportasenya itu di atas 10.000 viewsnya. Apa kita jambore tiap biar rame terus itu. Kita datang jambore pemuda Pancasila gitu kali mas, terus kita laporkan. Kita laporkan, aduh jangan deh. Jadi kayaknya kalau misalkan 2 tahun lagi ada jambore lagi, ini adalah salah satu hajatan yang wajib didatengin ya. Kalau untuk penikmat stand up tuh. Kalau untuk penikmat stand up iya. Kalau untuk karyawan Comika Media ya sih. Ya juga. Semoga sih kita liputannya nggak berdua lagi sih. Kalau Comika Media berangkat berdua lagi. Ini ya. Berarti berdua itu capek ya? Berdua tuh lumayan tuh mas. Kalau misalkan berempat gitu kan kita bisa. Berempat tuh bisa nyebar ya. Tuh. Ada yang ngonten, ada yang liputan kan. Soalnya kita waktu di Stand Up Fest gitu ya, karena kan di Jakarta semua. Jadi bisa nyebar. Kalau di ini enggak. Mana nggak ada sinyal, gimana sih Budi Ari? Bingung dah. Susah sinyal beneran. Mentang-mentang ada Imaginary di situ. Oh iya, respect Imaginary. Itu kalau misalkan 2 tahun lagi ada jambore, terus kepingin mencari kejutan apa lagi ya yang works untuk jadi surprise. Harusnya sih ngundang Vina Panduwinata sih. Benar, iya. Menyanyi September Ceria beneran. September Ceria, betul. Atau Green Day, Wake Me Up When September Ends. Iya, berarti itu nggak nonton jamborenya dong mas? Tidur. Karena tidur. Ya udah tuh. Semoga diundang lagi ya. Terima kasih lah buat Stand Up Indo. Senang ya kita.